Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tahia Min Indillah dari kelas PIL 3B. Saya akan mempresentasikan mengenai konsep dasar kurikulum. Pengertian kurikulum itu tentunya sangat banyak sekali dikemukakan berbagai pendapat. Jika menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional tahun 1989 disebutkan bahwa itu kurikulum merupakan perangkat, rencana, dan peraturan terkait isi dan materi pelajaran serta metode yang dipakai sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran. Sedangkan menurut Saylor, Alexander, dan Lewis merumuskan bahwa pengertian kurikulum itu adalah sebagai rencana kegiatan pembelajaran mengajar, sebagai pengalaman belajar, dan sebagai rencana belajar. Tujuan dari diterapkannya kurikulum itu adalah agar tercapainya suatu program pendidikan dan suatu pembelajaran yang tersusun berdasarkan tujuan institusi. Sedangkan fungsi dari kurikulum sebagai pedoman serta acuan bagi guru adalah kurikulum merupakan pedoman dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Bagi kepala sekolah dan pengawas, kurikulum itu sebagai bahan pengawasan dalam menjalankan pengawasan pendidikan. Sedangkan bagi orang tua itu sebagai alat ukur membimbing anak di rumah. Sebagai masyarakat, kurikulum itu sebagai pedoman berjalannya pendidikan di masyarakat. Sedangkan bagi siswa itu berfungsi sebagai fungsi pedoman sebagai pembelajaran. Jika dalam pendidikan Islam, kurikulum itu bertujuan untuk membantu seseorang atau sekelompok anak didik dalam menanamkan dan menumbuh kembangkan ajaran Islam dan nilai-nilainya untuk dijadikan sebagai pandangan hidupnya. Yang kedua, terdapat kerangka dasar kurikulum pendidikan anak usia dini yang bertujuan sebagai kerangka dasar yang dijadikan sebagai acuan bagi lembaga pendidikan anak usia dini dalam mengembangkan kurikulum tingkat satuan pendidikan. Agar kurikulum selalu berkembang baik, maka terdapat prinsip-prinsip pengembangannya, yakni yang pertama ada bersifat komprehensif. Maksudnya itu adalah kurikulum itu harus menyediakan pengalaman belajar yang meningkatkan perkembangan anak secara menyeluruh dalam berbagai aspek perkembangan. Yang kedua, dikembangkan atas dasar perkembangan secara bertahap. Jadi kurikulum itu harus menyediakan berbagai kegiatan dan interaksi yang tepat didasarkan dengan usia dan tahapan perkembangan setiap anak dan berbagai kemampuan. Yang ketiga, melibatkan orang tua. Orang tua itu tentunya sebagai pendidik utama bagi anak itu sangat berpengaruh bagi pendidikan anak usia dini dan dalam pelaksanaan pendidikannya. Dan yang terakhir, melayani kebutuhan individu anak. Kurikulum dapat mewadahi kemampuan, kebutuhan, minat setiap anak. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.